Shalom kekasih Tuhan. Puji Tuhan kita boleh bertemu lagi di dalam Renungan Roti Hidup. Hari ini adalah siri yang ke-42. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda semua yang telah subscribe channel ini. Kiranya melalui channel ini atau siri-siri yang dibawakan melalui channel ini Anda boleh diberkati. Amin. Nah, hari ini kita mau terus kepada perumpamaan Tuhan Yesus yang seterusnya, yaitu perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Injil Matius pasal 13 ayat ke-44 hingga ayat yang ke-46. Mari kita lihat firman Tuhan ini bersama-sama. Ayat 44, hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Ayat 45, demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Ayat 46, setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Ada dua pribadi yang berbeza dalam dua keadaan yang berbeza juga. Masing-masing telah menemukan sesuatu yang berharga, yaitu harta terpendam dan mutiara yang indah dan berharga. Nah, untuk mendapatkan harta terpendam dan mutiara yang indah itu, mereka dengan sukacita menjual seluruh milik mereka lalu membeli ladang dan juga mutiara yang berharga itu. Dengan demikian kita melihat bahwa kerajaan surga adalah sesuatu yang sudah seharusnya menjadi fokus keutamaan dari tujuan kehidupan kita. Kerajaan surga yang dimaksudkan bukanlah sebuah kerajaan secara politik seperti yang kita pahami dalam dunia modern hari ini, di mana seorang raja memerintah rakyatnya. Tetapi kerajaan surga yang dimaksudkan di sini adalah lebih merujuk kepada suatu keadaan yang di dalamnya terdapat kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kerajaan surga hanya kita dapat temukan di dalam diri Yesus Kristus melalui kebenaran firman-Nya. Yohanes 1 pasal 1 berkata, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang boleh datang kepada Bapa jika tidak melalui aku, melalui Yesus Kristus. Kebenaran firman Tuhan yang tinggal di dalam hidupmu akan membuatkan hidup dan keluargamu dalam kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus, bukan karena banyaknya uang ringgit atau harta. Kerajaan surga seperti harta yang terpendam. Berarti tidak semua orang menyadari akan keberadaan kerajaan surga tersebut. Hanya orang-orang yang mau menggali atau mencari firman Tuhan, mencari tahu keberadaan, maka akan menemukannya. Di ayat ke-44 berkata menemukan. A man happened to find treasure hidden in a field. Ada orang yang tanpa sengaja menemukan kerajaan surga seperti menemukan harta terpendam di ladang. Misalnya, seseorang yang sekadar ingin coba-coba ikut persekutuan. Ketika ia menemukan sukacita dalam persekutuan itu, ketika dia menemukan damai sejahtera melalui persekutuan tersebut, maka orang itu akhirnya rajin ikut persekutuan. Dia rela meluangkan waktu walau di sebalik kesibukannya untuk ambil bagian dalam setiap kegiatan dan persekutuan tersebut. Oleh itu saudara, jangan pandang remeh, jangan pandang ringan sikap atau budaya mengajak kawan-kawan atau ahli keluargamu ikut persekutuan, baik itu di gereja maupun sel group atau persekutuan doa. Karena Anda tidak tahu kalau waktu itu mereka akan dilawat di jamaah Tuhan, sehingga hidup mereka diubahkan oleh kerajaan surga. Kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah dan berharga. Seperti mutiara yang indah berharga, bermakna bahwa tidak semua orang mampu memiliki kerajaan surga tersebut. Hanya orang yang mau mencarinya yang akan menemukannya. Pernahkah Anda mengikuti aktiviti mencari siput, sama ada di laut ataupun di sungai?
tidak mudah, bukan? Tetapi mencari mutiara dalam sebuah shell seafood juga tidak mudah. Selain kena panas terik matahari, tangan kita juga atau kaki kita berisiko luka kena batu laut ataupun kayu-kayu di sungai. Tetapi tetap kita sanggup untuk cari seafood itu karena kita mau menikmatinya, karena kita sudah pernah menikmatinya. Begitu juga halnya jika kau sudah pernah menikmati Yesus dalam hidupmu, kau akan berusaha dan mencari masa untuk menikmati Dia, Yesus Kristus. Orang yang mencari ini adalah orang yang memang tahu, kenal nilai sebenar kerajaan surga melalui Yesus Kristus. Dan itulah yang akan menjadi fokus hidupnya, keluarganya, dan anak-anaknya. Bila dia bekerja, bukan untuk uang atau harta, tetapi demi untuk mencukupkan dirinya dan keluarganya dalam terus mencari kepenuhan di dalam Yesus Kristus. Ayat ke-44 berbicara tentang orang biasa, bukan pemilik ladang, tetapi telah menemukan harta terpendam di ladang orang lain. Manakala di ayat ke-45 itu adalah seorang pedagang atau seorang businessman. Berarti tidak kira orang biasa atau bangsawan, miskin atau kaya, tetapi ketika sudah menemukan harta terpendam, mutiara yang berharga, langkah seterusnya untuk memilikinya yaitu mengorbankan seluruh miliknya. Ada orang yang sanggup korbankan masa hobinya demi kerajaan surga itu hadir dalam keluarganya. Ada pula orang yang sanggup korbankan uang ringgit demi kerajaan surga hadir dalam hidup anak-anaknya. Dan ada pula orang-orang yang sanggup korban waktunya, waktu tidurnya demi pelayanan, pertumbuhan imannya agar kerajaan surga hadir dalam hidupnya, tempat kerjanya, atau studinya, atau bisnisnya. Ada pula orang yang sanggup korbankan egonya demi kehadiran kerajaan surga dalam rumah tangganya. Persoalannya adalah, apakah yang Anda sanggup korbankan demi untuk memiliki kerajaan surga? Atau harta apa yang Anda sedang sajikan kepada anak-anakmu hari ini? Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, marilah kita mencari Tuhan yang jauh lebih berharga dari apapun yang ditawarkan dunia, sehingga hidup kita penuh dengan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ingatlah bahwa hanya Tuhan Yesus yang sanggup mencukupkan segala keperluanmu di dunia ini. Lukas 12 ayat 31 berkata, "Tetapi carilah dahulu kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambah kepadamu." Mazmur 34 ayat 10 berkata, "Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik." Kiranya Anda boleh diberkati oleh firman Tuhan pada hari ini. Dan sekiranya Anda ada sebarang pertanyaan, bolehlah tinggalkan pertanyaan Anda di bagian komen. Kita berjumpa lagi di lain siri. Tuhan Yesus memberkati.